Pilih Google Ads atau SEO ya Mas Didik untuk tahun 2026. Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membongkar seperti apa yang harus kita siapkan untuk teman-teman yang bingung masih memilih apakah SEO atau Google Ads. Tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian ya, pembahasan tentang masalah SEO sama Google Ads ini emang tidak akan ada selesainya gitu kan. Nah apalagi menjelang tahun 2026 ini, kira-kira mana yang kira-kira bisa menghasilkan profit yang bagus atau omset yang bagus, apakah SEO ataukah Google Ads ya. Kita akan bedah sama-sama teman-teman sekalian apa saja yang harus kita siapkan untuk kedua-duanya ini, dan keuntungan apa saja yang kita dapatkan ketika kita menggunakan SEO atau Google Ads. Mana kira-kira yang paling cocok di tahun 2026. Oke, kita akan bedah yang pertama teman-teman sekalian masalah SEO ya. SEO ya, SEO, Search Engine Optimization ya, optimasi mesin pencari. Bagaimana nama kita, brand kita, produk kita, website kita tuh muncul di posisi pertama di halaman Google dengan organik, itu SEO. Ya, jadi ketika orang mencari kata kunci tersebut di Google, keluar nama kita, SEO teman-teman sekalian. Organik ya, tidak ada tulisan bersponsor. Saya ketik kata kunci cara, manfaat, apakah ya, apakah website ya, kemudian orang nyari kata kunci jasa pembuatan website murah, keluarlah website kita. Itulah SEO. Ketika orang mencari di mesin pencari, muncul nama kita, muncul website kita di posisi yang baik, itu SEO. Nah, bagaimana dengan Google Ads Mas Didik? Kan kayaknya sama-sama aja tuh. Google Ads ya fundamentalnya mirip teman-teman sekalian. Bagaimana nama kita, brand kita, produk kita, website kita muncul di posisi halaman pertama Google dengan berbayar. Kalau Google Ads itu berbayar, kalau SEO itu gratis ya. Jadi sama-sama muncul di halaman pertama. Kalau Google Ads itu ada bersponsornya, kalau SEO tidak ada bersponsor. Kalau Google Ads itu kita bayar, SEO itu gratis. Kalau Google Ads setiap kali ada yang ngeklik kena CPC, cost per klik. Kalau SEO tidak ada. Mau orang ngeklik 1000 kali, 100 kali, 1 juta kali pun kita tidak dibebankan untuk biaya. Itulah yang disebut dengan SEO. Google Ads berbayar, SEO gratis. Nah, pertanyaannya adalah kita milih yang mana nih Mas Didik? Untuk tahun 2026 ini apakah pilih SEO atau Google Ads? Baik, begini teman-teman sekalian. Contoh misalnya, saya adalah jualan produknya adalah jasa pembuatan website. Misal ya, misal saja. Jasa pembuatan website. Maka kalau dalam dunia SEO, dalam dunia riset teman-teman sekalian, ada namanya ya kata kunci, emang kata kunci ini adalah kata kunci jualan. Jasa pembuatan website, jasa pembuatan website murah, jasa pembuatan website sekolah, jasa pembuatan website corporate, jasa pembuatan website kampus, jasa pembuatan website UMKM, dan lain sebagainya. Banyak. Itu kata kunci, namanya kata kunci jualan. Ya, tapi ya kata kunci jualan ini kalau ada orang mencari, harapannya adalah kita menang. Kalau teman-teman pengen cepat, pengen ada yang ngetik kata kunci itu dan pengen muncul segera, cocok namanya main Google Ads. Kita main Google Ads itu kalau teman-teman punya biaya, punya anggaran, pengen cepat muncul di posisi pertama, pengen muncul di posisi yang baik di Google, saran saya main Google Ads. Karena tidak perlu proses yang terlalu cepat, teman-teman iklan hari ini, teman-teman iklan malam ini, langsung muncul besok pagi. Ketika diklik orang, iklan kita diklik orang, maka kita kena namanya CPC. Itu tetap namanya Google Ads ya, satu-satu saya jelasin ya. Orang kena namanya CPC. Oke, anggaplah yang ngeklik ada 1000 orang. Ya, CPC-nya yaitu kena lah kita misalnya 1000. Anggap 1000. Berarti 1000 kali 1000 orang yang ngeklik kita kena 1 juta namanya teman-teman sekalian. Oke, 1 juta. Berarti kita keluarkan biaya Mas Didik. Iya, ngeluarkan biaya, namanya biaya CPC. Belum lagi kalau ada orang ngeklik tombol di dalam website kita, namanya CPA, cost per action. Dan itu kena biaya lagi teman-teman sekalian. Makanya kita ada anggaran ketika kita bermain di wilayah Google Ads. Kita butuh cepat. Kita bulan ini harus terjadi closing. Kita bulan ini website harus muncul segera di posisi pertama. Kita bulan ini harus terjadi transaksi. Maka saran saya teman-teman main Google Ads. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman main yang momennya adalah momen saat ini, cocok main di Google Ads. Contoh, bentar lagi Ramadan. Kita bertarung, kita bikin konten lama. Tapi kalau kita main Google Ads, kita pengen besok bulan Ramadan, besok kita pengen penjualan produk kita di bulan Ramadan ini terlihat di Google, ya, maka mainlah Google Ads. Mainlah Google Ads. Ya, kita misalnya pengen jualan kurma, pabrik kurma, produsen kurma, ya, distributor kurma, supplier kurma, dan lain sebagainya. Kita mainkan tembak kata kunci seperti itu, muncul di Google, dan pengen segera ada yang closing, saran saya main Google Ads. Kenapa? Karena momennya segera ini teman-teman sekalian. Harus mainnya segera. Itulah Google Ads, keunggulan Google Ads. Maka teman-teman sekalian,
ya, maka mindset pengen cepat, mindset pengen segera muncul, mindset jangka pendek, mindset website kita ada di Google saat ini juga, mindset main nih viral saat ini, ya, emang relate saat ini, saran saya mainlah Google Ads. Maka 2026, kalau emang ada anggaran, kalau emang websitenya siap untuk bertarung, kalau emang websitenya siap untuk masuk di halaman pertama Google dengan cara yang cepat, saran saya mainlah Google Ads. Tapi ingat, kita akan dibebankan biaya. Tapi ingat, kita akan dibebankan biaya berdasarkan orang yang ngeklik. Jadi kalau 100 kali ngeklik, kena 100.000. Kalau 1000 kali ngeklik, kena 1 juta. Kalau CPC 1000. Kalau CPC-nya 2000, ya kali 2. Kalau CPC-nya 5.000 ya dikali 5. SEO berarti nggak bisa melakukan itu, Mas Didik. SEO mohon maaf, tidak bisa melakukan percepatan seperti itu. SEO butuh proses. SEO butuh bagaimana kita mengasih makan website kita agar posisinya mulai dikenal oleh Google. SEO butuh namanya konten rutin, main di konten formasi, main di konten question, baru main di konten jualan. Butuh proses, mungkin 3 bulan pertama dia akan pelan-pelan naik, nanti bulan keempat sudah mulai naik, bulan kelima sudah mulai naik, bulan ke-6 baru mulai dapat 8.000 traffic, nanti bulan ke-12 baru mulai dapat 20.000 traffic. Tapi habis itu kita memetik hasil dari apa yang sudah kita usahakan dari SEO. Itu bedanya teman-teman. Mungkin sekarang kita butuh kerja keras. Mungkin sekarang kita butuh kesabaran. Tapi nanti bulan ke-8, bulan ke-9, mulailah memetik hasil dari apa yang kita inginkan. Mulailah dapat traffic 10.000. Bayangkan, kita dapat traffic 10.000, kita tidak keluarkan biaya, itu kan luar biasa. Kalau Google Ads 10.000 kali 1.000 aja udah keluar 10 juta. SEO dapat 10.000 bahkan sampai ratusan ribu. Traffic kali 2.000 dan 200 juta tapi kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Itulah SEO. Ya, butuh waktu, butuh proses. Saran saya orang-orang yang nggak siap dengan proses, jangan main SEO. Nggak siap dengan ya pertumbuhan, jangan bermain di wilayah SEO. Tapi kalau teman-teman emang siap untuk berproses, siap untuk bagaimana website kita ini bisa bertumbuh, dapat lalu lintas traffic yang baik, nah teman-teman boleh deh bermain di wilayah SEO. Makanya, kalau emang menargetkan 2026, siapkan dulu websitenya. Kalau pengen menargetkan Ramadan ini, ya dari sekarang teman-teman harus mengoptimasi itu. Ya dari sekarang teman-teman harus bikin konten rutin website teman-teman sekalian. Ya dari sekarang mulai pelan-pelan Google biar mengenal website kita emang membahas tentang produk yang kita jual. Itu. Tapi kalau kuat-kuatan traffic, saya memilih SEO teman-teman sekalian. Kuat-kuatan kecepatan, saya akan memilih Google Ads. Bagaimana cara mengalahkan orang-orang main Ads? Saya juga bermain di wilayah Google Ads. Bagaimana cara mengalahkan kata kunci lalu lintas traffic? Saya akan bermain di wilayah SEO. Bagaimana kita menembak kata kunci informasi dan question? Saya bermain di wilayah SEO. Bagaimana kita menembak kata kunci jualan dan transaksional? Saya bermain di wilayah Google Ads. Jadi masing-masing punya porsi sendiri-sendiri teman-teman sekalian. Begitu ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya pribadi, tadi teman-teman boleh simpulkan sendiri, dari situlah kita bisa tahu bahwasanya Google Ads dan SEO masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri. Terima kasih. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.